warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok beribadah akan sedikit berbicara tentang ibadah haji, yaitu pada bagian saya itu tentang jumroh akobah dan mabit Musdalifah. Oke, sedikit penjelasan tentang jumroh, yaitu melempar batu kerikil. Dan jumrah itu kan terbagi menjadi 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Dan setiap jumrah itu kita akan melempar batu 7 kerikil. Oke, selanjutnya saya akan berbicara sedikit tentang jumrah akobah. Jumrah adalah peristiwa sejarah yang sangat nilai luhur karena melempar jumrah merupakan sumber melempar setan yang dijenakkan dalam perkatakan, yaitu jumrah ula, jumrah suka, jumrah wusta, dan jumrah akobah yang terakhir. Lalu bagaimana cara melempar jumrah yang sesuai dengan syariat Islam? Dikutip dalam buku rujukan utama haji dan umroh untuk manga karya Dr. Abdullah Muhammad Al-Kahlali, disebut bahwa lempar jumrah sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang membelah jemaah haji dengan siku dan pundaknya, bak seorang pejuang di medan perang, agar rombongannya bisa maju ke depan. Siapakah yang kamu tuju? Siapakah yang hendak lempar jumrah? Allah telah mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa merupakan belas kasih budi pekerti dan persaudaraan. Prinsip ini pun berjuang dalam firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran yang berbunyi, walau kunta fadda ghalidhal qalbi langfaddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan dari sekelilingmu. Surat Al-Imran ayat 150. Bagi jamaah haji perempuan, hendaknya bisa memilih waktu yang tepat untuk melempar jumrah dan dilarang keras berdesak-desakan dengan jamaah laki. Karena kenapa? Dirinya termasuk kelompok orang yang diberi rukhsah dan kelonggaran waktu. Hendaknya jamaah haji wanita menjadikan takwa sebagai tameng dalam bermuamalah dengan saudara-saudara seiman. Dan merangkal lempar jumrah pada hari tasyrik dari jumrah ula yang berada dekat Masjid Kaf dengan tujuan batu kerikil sembari bertakbir pada setiap lemparan. Ketika kita melempar jumrah di setiap jumrah, hendaknya kita mengucapkan takbir dengan niat untuk melempari setan yang mengganggu kita. Lalu dilanjutkan dengan berdiri sejenak sambil menghadap kepada Allah. Itu tadi sedikit cerita tentang jumrah akobah dan mabit Musdalifah. Saya akan memberikan sedikit hadis tentang melempar jumrah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa ditanya seorang, kapan saya harus melempar jumrah? Abdullah bin Umar menjawab, apabila pemimpin melempar jumrah maka itu telah untuk melemparnya. Orang tersebut mengulangi pertanyaan, maka Abdullah bin Umar menjawab, kami menunggu hingga matahari condong sedikit ke barat, maka itulah kami melempar jumrah pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1746. Dan melempar jumrah dengan 7 buah kerikil, saya akan menjawab, wanhu radhiyallahu anhu annahu intaha ilal jamratil kubra faja'ala al-baita an yasharihi wa mina an yaminihi wa ramti bisabhi wa qala hakada ramalladhi unzilat alaihi suratul baqarah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum sampai di jumlah kubra dan akobah. Kemudian dia mendirikan
Ka'bah di arah kirinya dan Mina di arah kanan, dia menemukan 7 buah kerikil lalu berkata sunyi, inilah Rasulullah SAW melempar, beginilah, seperti inilah. Jadi Abdullah bin Mas'ud mencontohkan kepada jamaah umat Islam, beginilah Rasulullah cara melempar jumroh tersebut. Ya mungkin itu sedikit yang saya ketahui tentang mustalif lempar jumroh Aqabah dan mabit di Mina. Mungkin sangat banyak sekali kekurangan dari saya. Kelebihan hanya milik Allah, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.